Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 11 yaitu tentang hidrokarbon. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah penggolongan senyawa hidrokarbon. Apa itu senyawa hidrokarbon? Hidrokarbon adalah senyawa yang hanya mengandung atom karbon dan atom hidrogen. Atau secara umum, rumus molekulnya adalah CXHY. Berdasarkan rumus struktur dan rumus molekulnya atau jumlah atom C dan jumlah atom H-nya, hidrokarbon terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, hidrokarbon dapat digolongkan menjadi hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon siklik. Lalu, apa perbedaannya? Kalau alifatik memiliki rantai yang terbuka, sedangkan siklik memiliki rantai yang tertutup. Nah, ini contoh untuk yang rantai terbuka. Jadi biasanya ada pangkal dan ujung. Sedangkan ini contoh untuk hidrokarbon yang rantai tertutup atau siklik. Kemudian untuk hidrokarbon alifatik itu terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu hidrokarbon alifatik jenuh dan hidrokarbon alifatik tidak jenuh. Nah, bedanya, jika alifatik jenuh, maka ikatan antar atom C dengan atom C lainnya tunggal semua. Sedangkan untuk alifatik tidak jenuh, ikatan antar atom C dengan atom C lainnya itu masih bisa diputus, artinya bisa rangkap 2 atau bisa rangkap 3. Jelas ya perbedaan alifatik jenuh dengan tidak jenuh. Kemudian yang termasuk alifatik jenuh disebut dengan alkana. Alkana mempunyai rumus molekul CnH2n tambah 2. Artinya, jika jumlah atom C-nya sebanyak N, maka jumlah atom H-nya sebanyak 2 dikali N tambah 2. Oke, agar lebih jelas kita langsung ke contoh ya. Misal alkana memiliki jumlah atom C 4, maka jumlah atom H-nya adalah 2N tambah 2. Jadi N-nya 4, maka jumlah atom H-nya 2 dikali 4 ditambah 2, atau 8 ditambah 2 sama dengan 10. Jadi C4H10 ini termasuk golongan alkana ya, karena jumlah atom C dan jumlah atom H-nya itu sesuai dengan rumus umum molekulnya, yaitu CnH2n tambah 2. Oke, jelas ya? Lalu bagaimana dengan rumus strukturnya? Ingat, alkana termasuk alifatik jenuh. Berarti ikatan antar atom C dengan atom C lainnya itu tunggal semua. Nah, cara membuat rumus strukturnya, langsung saja kita buat dulu rantai karbonnya ya. C atau jumlah atom C-nya ada 4, berarti kita buat rantainya dengan jumlah atom C sebanyak 4. Kemudian kita masukkan atom H-nya. Ingat kalau C-nya 4, berarti jumlah atom H-nya harus 10 ya. Kita lihat dulu untuk atom C paling kiri, ikatannya sudah ada 1. Ingat atom C itu harus memiliki 4 ikatan, berarti atom C membutuhkan 3 ikatan lagi. Kita masukkan 3 atom H sehingga menjadi CH3. Lanjut atom C berikutnya atau atom C yang kedua sudah memiliki 2 ikatan. Artinya membutuhkan 2 ikatan lagi. Berarti di sini kita tulis 2 atom H atau CH2. Berikutnya atom C yang ketiga juga sudah memiliki 2 ikatan. Berarti butuh 2 atom H lagi ya. Dan yang terakhir atom C baru memiliki 1 ikatan. Berarti butuh 3 atom H. Nah, sekarang kita buktikan ya, apakah jumlah atom H-nya sudah sesuai dengan rumus molekulnya, yaitu 3 ditambah 2, ditambah 2, ditambah 3, atau sama dengan 10. Pas ya, jadi ciri-ciri rumus struktur senyawa alkana adalah ikatan antar atom C dengan atom C lainnya adalah tunggal semua. Oke, sekarang kita lanjut untuk alifatik tidak jenuh, yaitu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah alkena, kemudian alkadiena, dan yang ketiga adalah alkuna. Persamaan dari ketiga golongan ini adalah mereka sama-sama memiliki ikatan rangkap antara atom C dengan atom C lainnya. Bedanya adalah untuk alkena yaitu hanya memiliki 1
satu ikatan rangkap dua. Jadi hanya ada satu ya, di antara banyak ikatan antar atom karbon, ada satu ikatan rangkap dua. Kemudian alkadiena itu memiliki dua ikatan rangkap dua. Lalu alkuna memiliki satu ikatan rangkap tiga. Oke, kita lanjut ke rumus molekul. Untuk alkena, rumus molekulnya adalah CnH2n. Sedangkan alkadiena, rumus molekulnya adalah CnH2n dikurang 2. Untuk alkuna, sama seperti alkadiena ya, yaitu CnH2n dikurang 2. Contohnya, berarti contoh yang kedua ya, yaitu alkena. Misal jumlah atom C-nya 4, maka jumlah atom H-nya adalah 2 kali 4. Sesuai ya, N-nya 4, berarti jumlah atom H-nya 2 kali 4. 2 kali 4 adalah 8. Nah, kalau ketemu senyawa yang rumus molekulnya sesuai dengan CnH2n, berarti itu sudah pasti alkena, yaitu jumlah atom H-nya 2 kali lipat dari jumlah atom C-nya. Sekarang kita buat rumus strukturnya. Buat dulu rantai karbon C sebanyak 4. Kemudian ingat, ciri-ciri alkena itu memiliki satu ikatan rangkap. Di sini kan masih tunggal semua. Dia harus memiliki satu ikatan rangkap 2. Terserah kita mau tulis di mana ya, ini hanya contoh. Misal kita tulis ikatan rangkapnya di ikatan yang pertama ya. Nah, ini sudah pasti alkena. Tinggal kita pastikan atau kita tulis jumlah H-nya. C yang pertama itu sudah memiliki 2 ikatan. Karena harus memiliki 4 ikatan, berarti C yang pertama butuh 2 ikatan lagi. Berarti di sini kita masukkan 2 atom H menjadi CH2. Kemudian C yang kedua, ikatannya sudah ada 3. 1, 2, 3. Berarti butuh 1 atom H lagi menjadi CH. C yang ketiga memiliki 2 ikatan. Artinya dia butuh 2 atom H lagi menjadi CH2. Dan C yang terakhir ini ada 1 ikatan, berarti membutuhkan 3 atom H menjadi CH3. Kita hitung jumlah H-nya ya, apakah sesuai dengan C4H8? Oke, hanya 3, ditambah 2, 5, ditambah 1, 6, ditambah 2, 8. Sesuai ya. Jadi kalau ketemu soal yang bentuknya seperti ini, ada ikatan rangkap 2-nya 1 dan dia alifatik atau rantainya terbuka, maka jumlahnya tidak perlu dihitung, itu sudah pasti alkena. Contoh yang ketiga, alkadiena. Misal jumlah atom C-nya kita samakan saja yaitu 4, maka jumlah atom H-nya ini 2N ya. 2 kali N dikurang 2, berarti 2 dikali 4 dikurang 2, 2 kali 4, 8 dikurang 2 jadinya 6. Kemudian untuk rumus strukturnya, kalau ena adalah rangkap 2, kalau diena rangkap 2 juga, tapi ada 2 rangkap 2. Diena, jadi 2 rangkap 2. Kita tulis dulu rantai karbonnya sebanyak 4 karbon. 1, 2, 3, 4. Ada 2 ikatan rangkap 2. Kita tulis saja terserah. Misal di sini 1, di sini 1. Nah, baru kita tambahkan H, kita sesuaikan ikatan pada atom karbonnya. C yang pertama sudah memiliki 2 ikatan, berarti butuh 2 ikatan lagi atau mengikat 2 atom H menjadi CH2. Lanjut C yang kedua, sudah memiliki 3 ikatan, 1, 2, 3, berarti butuh 1 ikatan lagi, berarti butuh 1 atom H menjadi CH. C yang ketiga, jumlah ikatannya sudah ada 1, 2, 3, berarti butuh 1 H lagi. C yang terakhir, ikatannya sudah ada 2, 1, 2, berarti butuh 2 atom H lagi. Kita hitung jumlah H-nya, 2, 3, 4, tambah 2, 6. Pas ya, C4H6. Lanjut contoh yang keempat, yaitu alkuna. Rumus molekulnya, jika jumlah C-nya 4, maka jumlah H-nya adalah 6. Kenapa? Karena sama seperti rumus molekulnya alkadiena. Berarti CnH2n dikurang 2. Maka secara rumus molekul alkadiena tidak bisa dibedakan dengan alkuna karena rumus molekulnya sama. Lalu bagaimana cara membedakannya? Kita harus lihat rumus strukturnya saja. Langsung saja kita buat rumus strukturnya.
Buat rantai karbon sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kita sesuaikan jumlah atom H-nya. Sebelumnya kita lihat dulu bahwa alkuna harus memiliki satu ikatan rangkap 3. Misalkan kita buat di sini 1, 2, 3. Lalu kita sesuaikan jumlah atom H-nya. C yang pertama sudah memiliki 3 ikatan, 1, 2, 3. Berarti hanya butuh 1 ikatan lagi. Berarti harus mengikat 1 atom H menjadi CH. C yang kedua, lihat ikatannya sudah ada 1, 2, 3, 4. Berarti tidak butuh atom H lagi karena sudah pas 4. C yang ketiga, ikatannya ada 2. 1, 2. Berarti butuh 2 atom H lagi menjadi CH2. C yang terakhir ada 1 ikatan, berarti butuh 3 atom H menjadi CH3. Jelas ya, ini adalah alkuna karena memiliki 1 ikatan rangkap 3. Kita hitung jumlah atom H-nya apakah sesuai. 3 ditambah 25 ditambah 1, 6. Pas ya. Jadi sekali lagi, alkadiena dan alkuna tidak dapat dibedakan berdasarkan rumus molekulnya, tetapi dapat dibedakan berdasarkan rumus strukturnya, di mana alkadiena memiliki 2 ikatan rangkap 2, sedangkan alkuna memiliki 1 ikatan rangkap 3. Sekarang kita lanjut ke hidrokarbon siklik. Hidrokarbon siklik itu juga terbagi 2, yaitu alisiklik dan aromatik. Kemudian alisiklik terbagi 2 lagi, yaitu jenuh dan tidak jenuh. Bedanya tahu ya, sama seperti alifatik tadi. Jenuh itu ikatan antar atom C dengan atom lainnya tunggal semua. Sedangkan yang tidak jenuh berarti ikatannya ada yang ikatan rangkap. Yang termasuk alisiklik jenuh adalah golongan sikloalkana. Sedangkan yang tidak jenuh adalah golongan sikloalkena. Rumus molekulnya secara umum adalah untuk sikloalkana adalah CnH2n. Sedangkan untuk sikloalkena adalah CnH2n dikurang 2. Kita buat contohnya, berarti contoh yang kelima ya, yaitu sikloalkana. Jika jumlah atom C-nya 4, maka jumlah atom H-nya adalah 2 kali lipatnya, yaitu 2N atau 2 kali N, berarti 8. Kemudian untuk rumus strukturnya, karena ikatannya jenuh, berarti ikatan antar atom C dengan C lainnya tunggal semua. Karena dia siklo, berarti rantai karbonnya harus tertutup. Jadi bisa kita tulis seperti ini strukturnya. Rantainya tertutup. Sekarang tinggal kita sesuaikan jumlah atom H-nya saja. C yang di atas kiri sudah memiliki 2 ikatan, 1, 2, berarti butuh 2H lagi. C kanan atas butuh 2H, C kanan bawah butuh 2H, C kiri bawah butuh 2H. Kita hitung jumlah H-nya 2, 4, 6, 8. Pas ya. C4H8. Ikatan antar atom C dengan C lainnya tunggal semua. Lanjut contoh untuk sikloalkena. Berarti contoh yang keenam ya, yaitu sikloalkena. Jika jumlah atom C-nya 4, maka jumlah atom H-nya sebanyak 2 kali lipat terus berkurang 2. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8 dikurang 2 jadinya 6. C4H6. Kemudian untuk rumus strukturnya, kita bikin struktur siklo juga atau tertutup. Tapi harus ada 1 ikatan rangkap. Terserah mau yang mana. Kita misalkan di sini ya. Lalu kita sesuaikan jumlah atom H-nya. C kiri atas sudah memiliki 3 ikatan, 1, 2, 3, berarti butuh 1 ikatan lagi, berarti mengikat 1 atom H. Kemudian C yang kanan atas juga butuh 1 atom H. C bawah kanan butuh 2H, dan kiri butuh 2H. Kita hitung jumlah H-nya, 2, 4, 5, 6. Pas ya, C4H6. Nah, untuk sikloalkena perhatikan C4H6 ternyata rumus molekulnya sama loh dengan alkuna C4H6. Sama juga dengan alkadiena. Berarti ketiga golongan ini, alkadiena, alkuna, dan sikloalkena tidak bisa dibedakan secara rumus molekul. Hanya bisa dibedakan berdasarkan rumus struktur. Begitupun sikloalkana dengan alkena.
sama-sama memiliki rumus CnH2n, berarti hanya bisa dibedakan berdasarkan rumus strukturnya. Oke, kita lanjut ke jenis yang terakhir, yaitu hidrokarbon siklik aromatik. Hidrokarbon siklik aromatik contohnya adalah benzena. Disebut juga dengan golongan benzena ya. Ini untuk lebih jelasnya atau lebih lengkapnya akan dipelajari di kelas 12. Rumus molekulnya adalah C6H6. Bentuknya sudah pasti siklik ya, atau tertutup. C-nya ada 6. Ikatan rangkap 2-nya ada 3, selang-seling 1, 2, 3. Kemudian jumlah atom H-nya bisa menyesuaikan ya. Masing-masing C harus memiliki atau mengikat 1H. Karena masing-masing C sudah mengikat atau sudah memiliki 3 ikatan. Oke adik-adik, sekian dulu untuk video kali ini ya. Semoga bisa dipahami dan terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.